Eljon semua, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia Kusumarani. Nah, hari ini topik kita masih mengenai sehat, bugar, dan cantik di masa pandemi COVID-19, dan juga kita membahas mengenai hewan peliharaan bersama dokter hewan. Di sini ada dokter Anggara, kemudian ada juga dokter Cut Nadira yang akan membahas mengenai kulit dan kecantikan, kemudian dokter Reska, tadi kita berbicara mengenai olahraga dan kebugaran, dan juga ada dokter Junia yang membahas paling penting juga, yaitu mengenai gigi. Nah, sekarang saya mau ke dokter Cut Nadira lagi nih yang tentang kulit ya, dokter. Iya. Nah, dokter Cut, aku mau tanya lagi nih tentang kulit kering nih ya, karena kan misalnya kita banyak di rumah, kebanyakan di dalam ruangan ber-AC gitu ya, kemudian kulit menjadi kering gitu dokter. Itu bagaimana dokter untuk menyikapinya? Karena termasuk ada kasusnya teman aku Mawar, sekarang kulitnya tuh kering dan mengelupas kayak iritasi gitu ya dokter. Itu kira-kira kenapa ya dokter? Harus dilihat sih, harus diperiksa. Harus dilihat dulu. Oke. Kemudian dari dokter sendiri, bagaimana supaya kulit kita nggak kering nih dokter? Oke, kalau kering itu mau nggak mau itu skincare ya yang kita oles. Tapi kalau dari dalam coba dilihat, biasanya tuh kalau orang kering kekurangan vitamin A, C, sama E. Gitu. Jadi E yang tadi udah aku sebutin, terutama alpukat tuh boleh tuh, itu ngelembatin kulit banget. Terus juga anti-aging. Terus kalau bete, depresi bisa bikin happy, dia efeknya sama kayak pisang mengandung triptofan kan. Terus A, C, E, terus kemudian kalau untuk oles, tiap habis mandi, kalau kering banget tuh udah nggak mempan, ini badan juga kering berarti kan, nggak hanya muka kan? Iya, betul. Nah, kalau cuma pakai hand body lotion biasa, yang harganya relatif murah, nggak gitu ngaruh. Kalau pengalaman aku ya, mesti pakai kayak body butter, dan malah kalau malam nggak keluar kemana-mana, setelah body butter, ditimpa lagi pakai minyak kelapa, minyak zaitun atau minyak almond, pokoknya minyak-minyakan yang cocok. Itu lumayan ngaruh sih. Terus kalau muka, pas setelah pakai krem malam, pakai serum. Terus kalau pakai produk-produk yang mengeksfoliasi, misalkan salicylic acid, benzoyl peroksida yang bagus buat jerawat, yang mengelupas, atau retin-A yang bikin, atau retinol, pokoknya yang bikin muka glowing, tapi prosesnya mengelupas gitu, di stop dulu. Gitu, di stop, pakai krem malam, terus pakai serum untuk muka ditimpa. Kalau untuk badan yaitu body butter, timpa oil, tetap boleh scrub, cuman nggak usah terlalu sering nge-scrubnya, karena untuk ngebuang sel kulit mati supaya produk tuh lebih mudah masuk, lebih mudah nempel juga. Air putih udah pasti, cuman nggak mungkin juga cuman air putih gitu tanpa oles body butter, tanpa oles serum, minyak juga sulit, nggak bisa juga cuman air putih. Sama sayur-sayuran yang mengandung, sama buah yang mengandung vitamin A, C, sama E. Vitamin E juga penting juga ya dokter buat kulit. Iya, dan aku tuh aku nggak bisa minum suplemen vitamin E karena jerawat. Jadi emang harus bener-bener yang dari asupan ya, gitu. Berarti harus memang mengenal kita ada alergi di mana gitu ya dokter, biar bisa cari pilihan-pilihannya. Kalau tadi kan Ya, cuman kan kalau Cynthia sama Mawar kan, kalau aku lihat bukan tipe yang, apalagi Mawar ya, tipe lebih nggak berjerawat ya, kayaknya nggak, kalau aku lihat nggak ada masalah, jadi santai aja, yang suka yang mudah dari sekian banyak vitamin E aja. Kiwi itu juga boleh tuh, dia vitamin E-nya dikit, C-nya tinggi, dan akhir-akhir ini murah banget di Indonesia, murah banget nih kiwi. Kak tahu aja nih masalah harga nih. Iya, harus selalu aku ngebiasain kerja di mana juga, pokoknya harga obat atau harga apa, aku berusaha untuk ini, supaya kita tahu kan. Oke. Kemudian apalagi dokter yang harus dikonsumsi yang mengandung vitamin A, vitamin E juga, selain alpukat tadi, apalagi dokter? Kalau vitamin E tadi yang udah aku urutin, yang tadi aku sebutin di awal, yang paling tinggi nomor 1 biji bunga matahari atau kuaci, terus kacang almond atau murahnya kacang hijau, terus yang ketiga telur ikan, terus paprika merah, alpukat, paprika yang merah ya, terus kiwi, salmon, bayam, ya brokoli itu juga ada sih sedikit gitu. Terus kalau biotin ya itu kuning yang buat
rambut rontok, mau kulit glowing, atau enggak misalnya kuku gampang patah, itu juga kekurangan vitamin E sama biotin. Itu ubi jalar, keju, yang keju biru sama camembert, terus daging atau organ hewan kayak di ayam, ati sapi itu kandungan biotinnya lumayan tinggi gitu. Kacang almond, kacang hijau juga mengandung biotin. Kuning telur sebenarnya gampang banget, tinggal direbusin, jadi nggak digoreng kan. Tapi kuning telur katanya bikin jerawatan dong, ada mitos-mitosnya. Di aku enggak, cuman ada orang yang kayak gitu ya, kebetulan untungnya di aku enggak. Terus ini Sin, coba deh Cynthia sama Mawar kalau bisa rebus bagus, tapi kayak misalkan ceplok telur, dadar telur, gampang banget pakai minyak zaitun, itu kan bagus tuh, lemak baik ke kulit, apalagi sekarang kan kita ya beli bisa sih, cuman kalau mau puas beli aja salmon, beli minyak zaitun, telur tuh lumayan loh ngebantu Sin. Tapi kalau malah jadi breakout, stop. Gampang banget, zaitun, garam Himalaya yang pink, telur, salmon, jeruk nipis, lada. Kalau makan daging merah, pakai lada hitam, itu kombinasi yang match banget. Kalau cuma salmon pakai lada putih, coba deh, simple banget. Bisa enak asal bahannya fresh, terus masaknya kalau salmon, kuncinya yang penting jangan kematangan aja. Oke deh, sip. Nanti aku coba-coba nih resep-resep tadi dari Dr. Cut. Terima kasih Dr. Cut. Iya, sama-sama Cynthia. Oke, aku mau ke Dokter Anggara lagi nih, dokter hewan. Halo dokter. Yes. Halo. Oke. Nah dokter, aku mau tanya lagi nih. Sekarang itu praktek dokter hewan buka apa enggak, dok? Jadi mengikuti instruksi dari Menteri Kesehatan ya, ternyata di banyak kali aturan PSBB tersebut tertulis bahwa pelayanan kesehatan hewan tetap diperbolehkan untuk buka. Jadi ya, kita tetap buka klinik hewan. Tapi ini dikembalikan lagi ke dokter yang praktek. Jika mereka belum siap dengan protokol pencegahan COVID, ya disarankan untuk tidak buka gitu. Ya karena contohnya kasus nih, Cynthia. Jadi ketika di dalam kan para medis saya selalu memastikan bahwa pembatasan dari klien yang masuk. Jadi ruang tunggu kita itu di teras semuanya. Jadi kita tidak memperlakukan ruang tunggu di dalam lagi. Ruang tunggu di teras, terus kursi kita jarak-jarakin sesuai dengan instruksi, dan setiap yang masuk ke dalam harus pakai hand sanitizer ataupun cuci tangan dan cek suhu. Nah kemarin ada yang suhunya mencapai 38, sekian. Kita kaget dong, gitu. Nah kita kaget. Nah kita nggak tahu nih apakah dia demam karena faktor lain ataupun ya infeksi sebagainya kan. Tapi dengan pencegahan kita menolak klien tersebut. Klien tersebut, mohon maaf, kita tidak bisa melakukan klien tersebut masuk. Seandainya pun dalam kondisi emergensi, mungkin kita akan membawa hewannya saja ke dalam, tapi hewannya ini juga beresiko untuk ya tertular atau terkena apalah gitu, seandainya memang si ownernya positif COVID, seperti itu. Oke. Tapi kalau di klinik dokter hewan ini pakai APD juga nggak sih, dok? Kalau karena hewan tidak menularkan ke manusia, bukan zoonosis, jadi kita masih standarnya seperti penutup wajah, masker, glove jika dibutuhkan, gitu, dan selalu cuci tangan. Nah, dan juga pembatasan dengan klien. Sebenarnya kan yang masuk klien ya, karena kita berbicara dengan pet owner atau pemilik hewannya, terus dia juga pet ownernya di meja kasir, kadang-kadang nyosor tuh kepala nanya-nanya gitu kan, atau bisa kita batasi juga. Masuk ke ruang periksa hanya 1 orang gitu. Terus kalau ada indikasi seperti batuk, itu kita tunggu di luar. Jadi hewannya aja yang masuk, kita periksa, tapi ownernya di luar. Seperti itu. Oke. Sekarang dokter hewan lagi rame nggak, dok? Alhamdulillah sih stabil ya. Untuk praktek dokter hewan stabil, karena saya mikir mungkin karena intensitas pemilik dan hewannya semakin dekat, sehingga pemilik hewan ini sadar ternyata hewannya kutuan, hewannya ada jamur, hewannya sakit. Jadi mereka lebih aware dan langsung kontak dokter hewan. Nah, juga di sini kita menyarankan kepada pemilik hewan, jika kondisi tidak terlalu emergensi, tidak disarankan untuk ke klinik hewan. Gitu. Jadi ya, selagi masih bisa di rumah, ya kita ikuti aturan pemerintah lah, gitu kan. Membatasi pergerakan, di rumah saja. Nah, ke klinik hewannya pun jika memang kondisi yang membutuhkan pertolongan serius. Misalkan tiba-tiba muntah, diare,
ataupun ada penyakit dalam, tiba-tiba nggak nafsu makan, itu silakan bawa. Tapi kalau hanya sebatas penyakit ringan, ya mungkin perlu diobservasi 2-3 hari. Jika tidak ada perubahan, bisa dibawa ke klinik hewan. Oh, oke. Berarti ada beberapa kondisi yang sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak dibawa ke dokter hewan gitu ya, dokter? Gitu. Kalau penanganan sendiri di rumah itu bisa seperti apa aja? Oke, jadi kalau Cynthia punya hewan nggak di rumah? Peliharaan? Nggak punya, kebetulan. Nggak punya, tapi suka hewan nggak? Suka, iya. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita memelihara hewan, kita harus mempunyai beberapa obat emergensi di rumah. Seperti mungkin salep luka, spray jamur, terus obat tetes kutu, gitu. Terus multivitamin, terus imun booster atau meningkatkan vitamin untuk meningkatkan imunnya. Nah, ini kita harus punya di rumah. Ya, suatu waktu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalkan tiba-tiba nggak nafsu makan nih, kita bisa kasih vitamin dulu untuk melihat responnya. Atau tiba-tiba dia flu, kita bisa memberikan suplemen yang mengandung L-lysine untuk membantu supaya pembentukan dari penolakan terhadap agen-agen reaksi alergi tersebut. Atau seandainya ternyata ada kutu, kita bisa memberikan tetes kutu di rumah sendiri. Kayak gitu, itu sebenarnya simpel sih melihara hewan, asalkan kita menyetok beberapa emergency kit di rumah, seperti itu. Oke, berarti memang harus, ketika kita memelihara hewan, memang harus sedia emergency kit itu ya, dokter ya, untuk hewan. Nah, ketika kita memutuskan untuk melihara hewan, ya kebanyakan orang kan memelihara karena senang ya. Bukan seperti itu. Ketika kita memutuskan untuk melihara hewan, kita secara tidak langsung telah berjanji kepada Tuhan untuk merawat sebuah nyawa sampai kapanpun, apapun kondisinya. Jangan sampai ketika hewan sakit tiba-tiba dibuang di jalanan. Nah, ya itu nggak banget tuh, gitu kan, menelantarkan hewan. Nah, jadi ketika kita melihara hewan, kita harus tahu nih aturannya seperti apa. Harus menyiapkan kandang yang layak, makanan yang bagus, peralatan yang memadai, dan juga dengan seperti emergency kit tadi. Nah, syarat dari memelihara hewan sendiri ini, Cynthia, jika Cynthia nanti memutuskan pelihara, yang pertama itu Cynthia harus memiliki waktu yang luang. Nah, karena itu membutuhkan waktu yang banyak untuk berinteraksi dengan pemilik. Jadi kita ajak main, ngobrol, sehingga adanya keterikatan batin. Seandainya jarang berinteraksi dengan manusia, hewan ini beresiko untuk galak. Nah, yang kedua adalah dari segi finansial, gitu. Karena pelihara hewan ini adalah hobi, bukan suatu kebutuhan primer, jadi dipenuhi dulu kebutuhan wajib kita. Seandainya ada berlebihan, silahkan pelihara hewan. Karena kita tahu sendiri, hewan kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena memang ya satu hewan itu sama dengan satu anak, karena sama-sama nyawa. Betul. Jadi kebutuhan tidak perlu dipenuhi seperti vaksin, pengobatan, pembelian makanan, seperti itu. Oke deh, oke, sip. Terima kasih Dokter Anggara. Sama-sama, Cynthia. Oke, sekarang aku mau ke Dokter Gigi Junia Natalin. Halo Dokter Junia. Iya Kak, halo. Dokter, aku mau tanya, tadi kan ada sedikit menyinggung obat kumur ya, cairan biasanya buat kita berkumur sehabis sikat gigi gitu. Sebenarnya ini pentingnya apa nih, dokter? Kalau misalnya untuk obat kumur sendiri itu untuk menetralkan keasaman dan untuk menetralkan bakteri-bakteri dan jamur yang ada di rongga mulut. Karena kalau misalnya terlalu kita pakai alkohol nih, kan ada jenis obat kumur yang pakai alkohol. Nah, itu membuat rongga mulut kita itu kering dan bisa menimbulkan contohnya keluhan lain seperti radang atau sariawan gitu. Makanya sebisa mungkin dihindari. Berarti wajib apa enggak penggunaan obat kumur sebenarnya, dokter? Kalau misalnya untuk obat kumur sendiri sih lebih baik dikonsultasiin sama dokter gigi, karena tidak semua orang tuh wajib pakai obat kumur. Kan obat kumur kan gunanya untuk bisa merefresh, bisa menyegarkan aroma mulut juga. Gitu. Oke. Kemudian Cynthia mau tanya juga, dokter, beberapa di bulan ini ya, aku tuh sebenarnya ada keluhan gusi bengkak, dokter.
Nah, itu bagaimana dokter? Apakah ada apa penyebabnya? Kemudian apa saja yang harus dihindari supaya tidak terjadi hal seperti ini? Sebenarnya kalau gusi bengkak sendiri itu gara-gara sikatnya, teknik penyikatan itu kurang benar karena gusi yang berdarah itu diakibatkan karena penumpukan sisa-sisa makanan yang kita makan itu nggak bersih. Jadi kalau misalnya kita mau sikat gigi, itu yang benar adalah tekniknya itu 45 derajat menghadap ke antara batas gusi sama gigi. Biasanya kan kita cuma sikat gigi aja ya, tanpa sikat gusi. Nah, kalau misalnya di gusi berdarah, berarti ada banyak makanan yang menempel di sana, jadi kita harus bersihkan juga. Jadi ketika dibersihkan, nggak apa-apa biarin berdarah aja, karena itu lebih menyegarkan lagi gitu loh. Jadi nggak apa-apa, dibersihin aja, tetap dibersihin. Jadi nggak apa-apa disikat kalau kondisinya? Nggak apa-apa, itu kan bikin sisa-sisa makanan itu lebih bersih lagi. Tapi kalau misalnya emang keluhannya tidak membaik, ya bagusnya sih Kak Cynthia konsultasi ke dokternya langsung gitu loh. Berarti tidak ada hubungannya sama makanan nih ya dokter? Berhubungan soalnya Kak, karena makanannya itu bertumpuk di kantong gusi, makanya dia itu radang. Karena kalau misalnya ada kan makanan benda asing ya, termasuk benda asing. Ketika benda asing sudah masuk ke badan, ke tubuh, badan akan memberikan reaksi inflamasi, namanya reaksi radang, untuk menghilangkan sisa makanan ini. Maksud saya ada hubungannya nggak sama apa yang dikonsumsi dokter? Yang bisa menyebabkan? Kalau untuk konsumsi sih, mungkin makanan dengan kadar gula yang tinggi ya, makanan yang manis, makanan yang lengket gitu. Jadi sebisa mungkin ya dikurangin atau berkumur pakai air putih. Gitu. Oke, berarti ada juga hubungannya dengan apa yang kita konsumsi gitu ya dokter ya? Iya, benar banget. Supaya tidak sakit. Oke, nah dokter sekarang gimana kegiatannya dokter? Masih ada ke klinik kah atau ke rumah sakit? Sekarang sih nggak ada ya, cuman di rumah aja karena APD pun kita susah dapat di sini karena harganya juga meroket dan lebih diutamakan untuk dokter-dokter yang kerja di rumah sakit untuk garda terdepan. Jadi kalau misalnya dokter gigi ya sebisa mungkin lah di rumah lah. Kalau misalnya pun nggak ada ke tingkat kedaruratan gitu. Oke. Langka juga sih ya dokter APD sekarang. Iya. Soalnya banyak yang dibutuhkan. Apalagi kan penularan virus corona ini kan melalui droplet ya dokter ya. Sebenarnya kan bahaya kalau misalnya alat-alat ini digunakan misalnya ke orang yang positif. Misalnya kita nggak tahu ya dia orang tanpa gejala misalnya gitu dokter. Kemudian bagaimana nih alat-alatnya? Bisa dibersihkan sampai steril atau seperti apa? Ya alat-alatnya juga pasti melalui proses sterilan yang lebih lengkap ya. Misalnya dengan pemberian cairan atau juga disterilkan dengan suhu yang tinggi. Gitu Kak. Oke, terima kasih Dokter Junia. Iya, sama-sama Kak. Nah, kita sekarang ke Dokter Reska. Dokter Reska Khalifa. Hai, ya Cynthia gimana? Dokter. Hari ini dokter udah workout? Belum, biasanya kalau aku habis buka puasa sih. Gitu. Sekitar jam 7:30 malam biasanya. 7:30 malam. Jangan sampai habis buka dalam kondisi kenyang, nggak boleh ya dokter? Ya, jangan. Harus dikasih jeda dulu gitu. Biasa aku kasih jeda sejam, kan kita buka sekitar jam 6 kurang, sampai 6:30 aku makan, terus sejam kemudian dari jam 7:30 aku baru mulai workout. Tuh. Oke. Kalau yang nggak berpuasa nih dokter, sebenarnya berapa lama nih sebelum kita ngelakuin workout itu kita makan atau minum gitu? Sebenarnya bagusnya dikasih jeda sejam. Jadi kalau memang mepet banget ya 45 menit sampai sejam. Karena takutnya karena kita workout itu kan kita melakukan aktivitas fisik berlebih ya. Jadi nanti perutnya jadi mual kayak gitu. Nanti makanan yang baru kita makan malah takutnya malah dimuntahin kayak gitu.
gitu. Jadi memang paling nggak 45 menit sampai 1 jam, jadi pencernaannya sudah tidak terlalu aktif, jadi makanan yang tadi udah dimakan juga udah lewat lah dari lambung gitu, jadi nggak akan membuat gejala mual tersebut gitu. Betul. Apalagi aku biasanya sakit di bagian bawah gitu kalau misalnya kita minum kebanyakan dokter, terus kemudian aku workout gitu ya. Biasanya tuh karena satu lagi kadang juga lagi workout minumnya kebanyakan malah jadinya begah, malah jadinya kembung, makanya harus diatur-atur juga. Memang kalau kita lagi workout itu memang pasti capek gitu. Cuman kalau memang lagi workout harus diatur, kalau memang kita minum ya harus mungkin secukupnya aja, jangan sampai kita kerasa perut itu udah kembung banget malah jadi akhirnya nggak jadi workout, malah jadi kekenyangan, malah jadi full banget gitu. Betul. Oke. Kemudian dokter aku mau tanya juga, kalau sekarang kan WFH ini kan banyak makan gitu ya dokter ya. Salah satu keluhan yang pasti banyak itu bagian perut, pasti kan dokter membuncit gara-gara kebanyakan makan nih, banyak makan gorengan, manis-manis dan lain-lain. Kalau misalnya untuk bagian perut sendiri, olahraga apa nih dokter yang sangat efektif? Sebenarnya kalau untuk perut sendiri yang paling efektif itu sit up satu, yang kedua crunch. Pokoknya intinya gerakan kalau kita tiduran habis itu nekuk perut itu dia sangat efektif untuk membakar si lemak-lemak yang ada di perut dan melatih otot yang ada di perut kayak gitu. Tapi gerakan kayak plank gitu juga bisa, atau modifikasi dari plank. Karena kan gerakan itu sebenarnya bukan spesifik untuk perut, tapi dia melatih otot-otot inti ya, otot core gitu. Jadi seluruh badan dilatih. Tapi salah satunya otot perut gitu. Nah, cuman kalau yang basicnya pasti sit up sama crunch itu gitu. Cuman olahraga perut pun kalau tidak dibarengi dengan pembatasan pola makan, maksudnya kalau tetap makan yang manis-manisnya banyak gitu ya, walaupun kita udah berusaha bakar, tapi kalau ibaratnya kita udah berusaha bakar tapi inputnya tetap banyak ya tetap akan menumpuk gitu. Jadi memang harus ada aktivitas fisik sama pola makannya biasa aja gitu. Jangan karena lagi di rumah tiap 2 jam order gitu. Gitu kan. Kadang order nih sekarang malah jadi terapi ya buat kita yang bosan di rumah, ngapain ya lihat online shopping, online jasa layanan antar Gojek, GoFood gitu, kayaknya malah bikin happy gitu. Nah, itu yang salah gitu. Apalagi sekarang online gini banyak promonya, banyak diskonnya, dok. Betul, banyak banget, beli 3 lebih murah gitu. Padahal kita sendirian, tapi karena beli 3 lebih murah ya udah kita beli 3 kayak gitu kan. Jadi semuanya dimakan sampai olahraganya pun udah dipercuma gitu ya, dokter. Iya, gitu. Ya karena memang olahraga itu harus dibarengin sama pola makan teratur juga sih, pola makan yang bagus juga gitu. Nggak cukup kalau cuman olahraga sendirian aja gitu. Oke. Kemudian kalau untuk orang-orang diet nih dokter, nggak tahu ya dietnya benar salah ya, misalnya nggak makan nasi sama sekali, kemudian dia workout-nya luar biasa gila-gilaan gitu ya, misalnya dia ada goals nih, misalnya badannya pengen turun segini, kemudian nggak makan nasi, ditambah lagi workout, itu sebenarnya ada akibatnya nggak dokter? Ada banget. Jadi kalau misalnya ya paling sering lah ya, nggak makan nasi equals kurus gitu, sama dengan kurus. Sebenarnya benar karena nasi itu kan karbohidrat. Karbohidrat itu sumber energi. Kalau misalnya dia berlebih, jadi yang dibakar cuma nasinya aja gitu, cuma si karbohidratnya aja. Sementara kalau kita mau kurus kan yang harus dibakar harusnya lemak gitu kan. Nah, lemak itu udah ada di tubuh kita, yang di perut lah jadi buncit gitu, yang di tangan jadi gelambir kayak gitu. Nah, ini yang mau kita bakar. Nah, kalau misalnya kita cuman membatasi dari nasi, tapi kita tetap makan makanan berlemak, misalnya kita nggak makan nasi tapi kita makan all you can eat yang dagingnya putih-putihnya banyak gitu kan, itu kan suka ada tuh yang kita makan, itu sama aja gitu, itu sama aja karena lemaknya bakal makin menumpuk gitu. Jadi sebenarnya kalaupun mau nggak makan nasi, itu harus dari tubuh kita harus terbiasa dulu. Jadi jangan udah biasa makan nasi terus tiba-tiba hari ini nggak makan. Biasanya kita saranin kurangin dulu porsinya, karena kita tetap butuh energi. Cenderung orang yang nggak makan nasi itu dia jadi lemas. Kalau udah lemas, olahraganya jadi nggak maksimal. Dari yang awalnya mungkin kalau lari bisa 1 kilo, jadi nggak bisa 1 kilo gitu. Bisa ngangkat seember, jadi nggak bisa seember. Nah, itu juga menurunkan intensitas olahraga, bikin pembakaran lemaknya jadi sulit gitu. Jadi tetap harus
ditakar, harus diatur sendiri. Kayak, oh kalau aku makannya nggak makan nasi sama sekali, aku lemes gitu. Atau kadang orang juga nggak makan nasi, ujung-ujungnya misalnya hari Senin sampai Sabtu nggak makan nasi, terus hari Minggu stres. Akhirnya makan nasi gitu kan, balas dendam. Kayak gitu tuh gejala yang paling sering tuh gitu. Balas dendamnya itu lebih berat gitu daripada... Iya, jadi sama aja gitu, jadi percuma. Iya, betul. Sayang banget gitu. Udah ngatur seminggu, terus di hari terakhirnya malah cheatingnya kelewatan gitu. Jadi benar-benar harus konsisten gitu ya dokter, kalau misalnya kita ada goals. Gitu. Makanya sebenarnya kalau dari aku pribadi sarannya itu jangan berusaha langsung leap of faith yang jauh banget gitu, nggak makan nasi, olahraga harus segini, enggak. Lakuin sebisa mungkin yang masih menyenangkan diri kita gitu loh. Jadi misalnya suka makan nasi, ya kurangin dulu dikit porsinya, sampai di titik kita tuh nggak sadar bahwa kita tuh sebenarnya lagi berusaha mengatur pola hidup kita gitu. Baru nanti perlahan, karena yang kayak gitu cenderung akan lebih mudah jadi kebiasaan. Nah kalau udah jadi kebiasaan, nanti tubuh kita sendiri yang ngingetin, aduh ini kemanisan, atau aduh ini kekenyangan kita gitu. Oke, terima kasih Dokter Reska. Sama-sama Cynthia. Oke, untuk sahabat Eljon yang ada di rumah, segmen ini sudah berakhir nih. Nah, tapi nanti kita masih ada satu segmen lagi bersama Dokter Reska, Dokter Anggara, Dokter Junia, dan Dokter Cut. Masih membahas mengenai tadi yang sudah kita bahas. Di segmen selanjutnya nanti terakhir, jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.